sekarang gue ada di depan toko 33 RPM punya Miko Andrian. Dan kali ini kita akan ngajak ngobrol Miko. Sebelumnya kita akan sapa dulu yuk. Masuk yuk. Hai Fon. Miko. Halo. Apa kabar nih 33 RPM? Berarti kemarin sempat tutup ya? 2 bulan ya selama PPKM yang lagi tinggi-tingginya itu. Jadi gue mutusin untuk online dulu ke rumah. Dan ya September minggu depan lah ya, mungkin sekitar tanggal 7-8 tuh gue buka lagi. Oke. Ini berarti lo sekarang lagi beres-beres nih? Iya, dan kebetulan kalau lihat beberapa item kosong. Oh iya bener. Jadi itu rencananya sih gue mau lagi fokusin untuk toko baru. Jadi gue ada toko baru. Sebenarnya dibilangnya listening room lah ya. Di situ gue siapin 2 turntable untuk customer kalau beli dari sini nyoba di sana gitu. Oke, sebelum mereka mutusin beli, mereka bisa dong, cobain di situ dulu. Ya sebenarnya di sini bisa juga, cuman kan sound di sana gue lebih khususkan untuk lebih enjoy lah untuk bicara gitu. Wih keren. Yang lagi rame apa nih Mik? Nah kebetulan kemarin tuh drummer Rolling Stone tuh meninggal kan ya. Waduh. Orang tuh banyak nyari Rolling Stone sekarang. Jadi malah naik lagi penjualannya. Iya, biasa artis ya di luar kalau mereka ada sesuatu atau ya biasanya sih mereka meninggal, rata-rata kolektor nyari sih. Gitu Fon. Ini lagi naik ya, Rolling Stone ya. Iya dong. Kalau lo sendiri nih, rekomendasi 5 deh. Gue 5 ya. Sebenarnya di sini tuh ada juga, cuman gue ambil dari sini dulu deh. Ini jadi bagi gue sih album keren ya, Stanley Turrentine tuh. Jadi dia tuh saxophone jazz dan dia bergenre jazz funk, jadi bisa dikatakan disco juga, tapi di era 70 awal. Keren nih. Nah, terus ada Quincy Jones. Dia tuh sebenarnya produce, tapi di sini dia yang ngisi beberapa lagu. Di sini dia juga mengcover lagu Stevie Wonder, ada Super Session. Wih, gue belum denger nih. Ya, boleh lo. Harus lu denger, Fon. Ada juga Stevie Wonder In the Key of Life yang ada Isn't She Lovely ya. Ini menurut gue sih rekomen banget. Legend sih. Iya dong. Ini legend sih. Terus ada Woodstock juga, Fon, di sini, Fon. Keren. Woodstock itu ada 3 LP ya. Semua orang, everybody knows Woodstock. Oh, ini isinya ada 3 LP? Iya, dia ada 3 LP. Jadi keren. dalam satu album ini 3 LP. Rare banget nih. Ya ini menurut gue rekomendasi dari gue ya. Oke, last nih apa? Satu lagi rekomendasi dari gue itu ya Jimi Hendrix lah ya. Ini Jimi Hendrix. Sebenarnya ini soundtrack sih. Tapi dia ngisi sebelum Jimi Hendrix-nya meninggal dari film itu Rainbow Bridge. Keren. Yoi, keren. Kita ngobrol lebih banyak lagi nih, di luar 5 rekomendasi ini. Langsung ngobrol di Warga Santa. Siap. Halo, saya Soleh Solihun dan saya salah seorang pelanggan setia yang terpuaskan sama toko 33 RPM-nya punya Miko. Karena dari mulai harga, koleksi, sampai pelayanan, semuanya memuaskan. Banyak dari koleksi piringan hitam saya itu yang berasal dari tokonya Miko. Kalau mau pesan online bisa, atau datang langsung ke Pasar Santa, lebih seru lagi, buka-buka cari-cari vinil. Halo, sebagai salah satu penggemar piringan hitam, gue seneng banget piringan hitam yang meskipun bekas tapi kualitasnya masih bagus ya. Dan itu sering gue dapetin dari 33 RPM, tokonya Miko di Pasar Santa. Apalagi kalau udah datang yang golongan-golongan Jepang-Jepangan yang ada obinya. Entah kenapa, audio gue merasa terasa cocok dengan pressingan Jepang ya. So, sukses terus untuk teman-teman di Santa. Sukses juga untuk 33 RPM. Pesennya cuma satu, jangan mahal-mahal kalau jualan. Semurah mungkin. Hai teman-teman Warga Santa, ketemu lagi sama Ivan Destian di Warga Santa. Dan di episode kali ini kita akan ngajak ngobrol nih pemilik dari 33 RPM Record Store, Miko Andrian. Hai Fon. Apa kabar Mik? Baik dong. Ngobrolnya lanjut di sini berarti. Lanjut di sini. Seger banget lo Mik. Habis recovery 2 bulan. Wih, kenapa tuh? Pemulihan diri. Lo sempat positif juga? Positif. Tapi pas banget ya, PPKM kemarin emang nggak ngebolehin di luar F&B. Nah itu buka. dia makanya gue benar-benar dibandingkan mempekerjakan temen gue gitu, staff yang ada yang nggak juga sih sebenarnya nggak kena, tapi kan bagi gue kayak di rumah dulu aja deh lebih safety. Terus
Ya kita main online aja dulu gitu kan. Jadi pas banget tuh momennya. Ya. Lo emang belum bisa buka, Ya. peraturan pemerintah juga. Terus pas lo kena di situ jadi kayak emang lo butuh istirahat ya? Butuh istirahat karena bagi gue terlalu over mungkin ya sebelum PPKM itu kan Bener. gue nggak pernah tutup toko gue. Diforsir. Diforsir. Pekerja keras, Miko pekerja keras nih. Kita langsung tanya tentang kenapa Miko bisa ada di Pasar Santa. Awalnya gimana lo bisa buka record store di Pasar Santa? Karena waktu itu 2015 ya, kalau nggak salah kan Santa masih terbilang murah sih nggak juga karena waktu itu udah mahal. Oke. Karena banyak apa ya, tenan baru kan pada saat itu di 2014 akhir lah sampai lumayan. 2015 awal. Awal-awal ya? Ya mereka gila-gilaan sekali sewa 3 kios gitu dan pengunjung juga kan rame sih pada saat itu ya. Karena waktu itu gue masih main aja, belum buka. Nah, Oke. tapi pada saat gue masuk justru Pasar Santa itu lagi turun banget. Sempet turun. Tenan itu lagi turunnya. Menurut gue Oh, tenan udah oke. pada nggak nyewa di sini lah gitu. Istilahnya kabur lah karena biayanya itu ternyata dimahalin. Sempet. Iya, karena dari 2014 Juli awal Agustus akhir itu mulai dan di 2015 Juli atau Agustus itu mulailah dilonjakin tuh harga sewanya. Pada saat itu gue masuk Di harga yang udah naik. di harga naik. Justru tempat yang gue sewa itu nggak strategis banget malah. Di tempat yang sekarang? Bukan? Beda. Oh, beda lagi? Justru yang di belakang sana. Oke, di area-area Ya, belakang. di area belakang. Tapi bagi gue kan mungkin era 2015 itu kan zaman Instagram lagi naik ya, Tokopedia belum naik ya. Bener-bener. Jadi gue bukan manfaatin storage itu atau store itu buat transaksi sih sebenarnya. Jadi biar kelihatan eksistensi aja. Jadi kita tuh ada toko gitu dan Oke. trust itu kan lebih meningkat ketika kita punya store. Berarti sebenarnya posisi itu lo bisa alihin ke strategi apa nih? Walaupun lo bukan di tempat yang strategis, bagian yang belakang lo harus mikirin gimana caranya tetap keluar barangnya. Iya dong. Kalau gue mikirnya karena apa ya? Barang gue kan nggak yang kadaluarsa nih. Justru semakin tahun semakin naik. Iya, Karena benar-benar. kan di Indonesia nggak ada produksi piringan hitam. Yang investasi Iya juga dong. banyak kan? Ya bisa dibilang investasi juga gitu. Bahkan vinil-vinil yang terbilang langka lilisan Indonesia lah contohnya itu. Ya beberapa artis tuh sekarang, maksud gue beberapa band itu yang merilis sekarang tuh harganya melonjak banget. Itu jauh banget gitu. Tapi sekarang harga kios udah normal ya, udah di. Gue sekarang normal ya gitu dari gue semenjak buka sampai sekarang. Oke, udah dibikin peraturan baru Ya. yang lebih mensejahterakan lah ya. Ya mensejahterakan UMKM sih. dan pedagang. Ya, gue setuju banget soal itu tuh. Oke, nih untuk pemilihan kategori yang lo jual, kenapa lo memilih vinil, piringan hitam? Karena gue suka musik sih, itu basic banget dasar dari kenapa gue mulai usaha ini gitu. Karena bagi gue seru aja. Gue melihat vinil itu beda dari apa ya, dari Rilisan fisik ya, yang dari lain. rilisan fisik lainnya kan. Dan story dari vinil ini pasti ada. Jadi setiap orang beli tuh entah dimanapun dia dapat pasti kan dia ngelihat ini sebagai kayak ini nostalgia gue gitu. Iya, Wah, bener. ini ada cerita. Kalau CD kan kayaknya ya mungkin ada juga gitu kolektor CD yang punya cerita tersendiri. Cuman bagi gue adalah vinil itu jadi apa ya? Ibaratnya hiasan musik dalam hidup gitu loh. Oke. Lu punya part-part tertentu dari ketika lu membeli vinil dan lu mendengarkannya gitu. Berarti buat Miko, vinil dan piringan itu punya nilai sejarah Iya. sendiri ya. Ya, customer juga beberapa bilang gitu sih Fonnya. That's why customer juga Iya. punya pemikiran yang sama. Sama banget. Kenapa sampai sekarang mereka masih Ya. mengkoleksi vinil. Cuma kan mungkin dari customer itu banyak yang mereka di usianya memang sudah kenal sama Ya. rilisan fisik piringan hitam. Ya. Cuma sekarang kan udah anak muda juga udah melek, udah mewabah iya, gitu. iya. Itu kenapa sih menurut lo? Istilah hipster kali ya, mungkin di 2015 ya, Iya. kalau nggak salah 14 itu mulai dari anak SMP justru udah mendengarkan Rolling Stone gitu, Marvin Gaye kan. Keren ya. Beda banget sama di era kita gitu. Mungkin karena internet meluas kali ya, dan sosial media itu membuat orang melihat sesuatu yang baru. Contohnya piringan hitam nih apa sih vinil kan gitu. Iya. Jadi mereka bertanya-tanya mungkin sama orang tuanya, dan mereka abis itu nyari-nyari lah gitu anak-anak muda sekarang tuh.
beralih bukan dari kaset. Kalau mungkin kita ngerasain kaset gitu kan. Kaset itu tuh jadi rilisan fisik utama pasti di setiap orang yang suka musik tuh pasti mendengarkan lewat kaset. Nah, kalau sekarang enggak, mereka skip langsung ke vinil. Gitu. Jadi mereka taunya ya adanya vinil. Berarti mungkin ada culture baru. Ya, culture baru sih iya bisa dibilang sih ya. Atau malah kembali ke culture yang lama dan tren lagi. Iya, bisa juga. Saat ini. Jadi gue sempat ini ya bahas kenapa piringan hitam di era sekarang itu malah naik grafiknya. Itu bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga. Terlihat mungkin dari penjualan lu juga signifikan ya meningkatnya ya. Ya amin. Cuman maksud gue adalah kenapa vinil itu di era sekarang naik dan bahkan di PPKM. Justru di corona itu vinil dari seluruh dunia maupun Indonesia meningkat. Berarti lu termasuk yang terkena dampak positif nih? Ya bisa dibilang, tapi gue nggak bisa bilang kayak memikirkan usaha gue doang dong gitu. Gue kan nggak berharap mulu orang beli vinil karena ini kan bukan kebutuhan sehari-hari. Ini bukan salah satu yang mendoakan pandemi akan iya dong. Lama kan? Enggak dong. Justru gue pengen cepet gitu kan. Karena bagi gue adalah ini cuman kayak ya tools aja ya maksud gue buat orang memuaskan diri gitu di dalam pandemi ini mendengarkan musik gitu. Dia nggak tahu lagi mau ngapain lagi karena udah mati gaya kan phone-nya. Oke, lu udah menyentuh digital nih, dunia online. Dari lo 2015 di Pasar Santa mengharapkan traffic yang datang ke toko lo, terus lo beralih ke online itu gimana tuh transisinya? Gue sih mulai dari 2011 kalau online. Oh gitu. Dari Kaskus, Facebook dan Instagram gue udah mulai. Oh dari FJB udah jual? Iya. Instagram itu gue 2011 udah mulai tuh jualan vinil. Tapi waktu itu namanya bukan dari 33 RPM. Maksud gue belum jadi 33 RPM, masih IG personal gue. Tapi gue nge-branding diri gue sendiri. Di IG gue nih. Miko Asis. Ya, makanya orang kalau kalian yang main Last FM pasti tahu Miko Asis. Gue kenal sama Miko di Last FM, terus abis itu ketemu di sini. Iya. Jadi gue nggak tahu kenapa ketika gue buat 33 RPM itu orang langsung aware gitu kalau itu gue gitu. Makanya menurut gue fisik itu toko sebagai cuma eksistensi. Lu jangan mengharapkan keuntungan lu ketika lu buka toko gitu. Itu cuman wadah lu doang untuk orang mampir gitu buat edukasi sih. Itu ya di toko, nggak mungkin lu di online kan. Tapi as pedagang vinil gitu, piringan hitam, personal branding tuh ternyata penting ya? Bagi gue penting banget sih, Fon. Padahal waktu itu lu tahu itu adalah salah satu strategi lu jualan atau emang lu secara tidak sengaja lu udah ngebentuk personal branding dulu tuh? Dari gue iya, cuma kan seiring berjalannya pasar nih yang gue harus tahu vinyl itu tuh genrenya banyak banget. Sementara yang gue brandingin awal-awal itu kan musik Britpop gitu, 90s gitu. Gue nggak mau jual selain 90s waktu itu begitu kan. Tapi kalau bagi gue sendiri adalah ini gue sih ya, seiring gue berjalannya proses dalam dunia records ya. Karena gue sekarang bukan lebih suka sih, lebih sering mendatangkan piringan hitam jazz dibandingkan alternatif 90s. Oh gitu? Iya. Awalnya lu main di? Awalnya main di Britpop, tapi kan gini ya. Miko Asis, namanya udah Miko Asis, sudah pasti Britpop banget ya nggak sih? Iya, pasar itu kan gue bilang tadi luas, tapi ketika gue tahu vinyl itu banyak banget genrenya dan gue berpikir kalau jazz itu hampir semua golongan beli font jazznya. Tapi semua genre itu kalau didengerin di piringan hitam, feel-nya emang beda sih. Lu beda. Langsung kayak tahun berapapun dirilisnya lu akan ketarik sama masa kayak, wah itu vibes-nya beda banget sih. Jadi bener juga sih kata lu Fonnya, kayak lu balik lagi ke memori lama atau ya itu balik lagi lebih ke nostalgianya aja sih. Untuk mungkin yang di umur 30-40 ke atas. Karena gue sempet ini juga ya kayak survei, mereka yang beli jazz itu kebanyakan yang sekarang umur 60-50. Di masa-masa mereka tahun 70-80 mereka nggak punya uang untuk membeli piringan hitam. Tapi mereka sudah mendengar. Iya, tapi ketika mereka beranjak dewasa nih umur udah mapan, ya pasti mereka nostalgia dong dengan musik yang mereka dengarkan di masa remaja gitu sih. Mereka membeli feel-nya. Iya, gue setuju tuh, mereka bukan cari sound-nya. Sensasinya priceless. Kan gue bilang Spotify sama piringan hitam yang beda, emang beda, cuman
Ya bagi gue sih sama aja ya. Gue nggak bilang kayak Spotify rilisan digital gitu beberapa band sekarang nggak asik. Enggak. Ya untuk Justru praktis mungkin kita akan Iya kembali ke dong. digital ya kan. Iya. Lo kalau misalnya di jalan nggak mungkin Ya iya nggak mungkin juga nyetel kan. vinil ya Iya kan. benar. Pasti kalau misalnya di mobil lo Iya. akan dengerin yang praktis-praktis. Benar Fon. Cuma ya sesuai kebutuhan lo akan mendengarkan Yes. piringan hitam di saat-saat tertentu. Ya. Benar-benar Gitu. banget. Nah Mik, lo kan termasuk pedagang yang awal-awal ya untuk kategori anak mudanya lah yang buka kios di Pasar Santa. Apa sih strategi lo sendiri buat bertahan di sini? Padahal sebenarnya yang kita tahu Pasar Santa kan naik turun kan Iya. untuk trafficnya sendiri. Kalau gue sendiri adalah ya tetap konsisten sih. Ya. Karena bagi gue, lu mau dagang apapun kalau lu nggak konsisten dan lu cepet kayak sepi gitu, ya mending gak usah dagang. Karena bagi gue adalah buat tantangan aja ya. Kalau gue sih selalu mikir kayak maksud gue ada harapan lah ya. Setiap orang pasti kalau lo usaha dan ini lu buka dulu aja gitu. Dari usaha lo, urusan beli belakangan itu pasti ada lah gitu. Asal lu bisa, ya pasti ada strategi juga sih di samping itu. Nggak cuma lu buka kios doang terus lu nungguin orang datang, kan nggak juga gitu. Tapi lu harus punya bagi gue adalah ciri khas tersendiri gitu, atau mungkin ya personal branding itu penting banget kalau gue sih. Itu yang bikin gue bertahan sampai sekarang. Nah, ngomongin personal branding nih, Miko ini lumayan banyak loyal customer Ya. dari berbagai macam kalangan, apalagi pengamat musik, musisi sekalipun gitu. Itu lo sendiri gimana cara maintainnya itu? Kalau gue sih gini ya, gue menjual barang yang basically itu adalah musik. Jadi gue harus tahu, paham dan mengerti pasar, mengerti apa yang konsumen suka. Bukan cuma tentang cuan-cuan Iya dong. doang. Kalau lu mikir gitu ya gue beli apa aja gitu. Gue jual artis baru gitu yang bisa gue dapet untung banyak kan gitu. Tapi gue justru ya artis-artis yang terbilang segmented. Tapi gue bisa menjual di situ. Iya, story behind the produknya itu penting. Iya kan? Jadi gue tahu knowledge tentang itu musik gitu, tentang itu artis, bahkan lagunya tersendiri itu yang buat kenapa sih lagu ini bisa jadi fenomena pada saat itu. Nah itu yang jadikan gue untuk jelasin ke customer. Iya. Itu sih yang gue pelajarin sampai sekarang. Makanya gue setiap hari pasti dengerin musik dan gue baca artikel tentang musik jazz di 70-80. Gak cuma jazz maksud gue, tapi untuk semua musik gitu. Itu Fon yang bikin gue mungkin ya bonus lah ya buat customer gitu. Karena gue gak mau beli gini, gue gak mau customer itu beli karena mereka tahu-tauan doang gitu. Tapi gue harus tahu nih, ini keren banget ini band gitu. Berarti lo sambil jualan, sambil mengedukasi. Iya dong. Jadi belum tentu yang mereka beli itu adalah yang mereka pernah dengar kan. Pasti dia akan tanya rekomendasi lo apa nih. Itu dia makanya. Gue gak mungkin ngasih rekomendasi ketika lu datang ke toko gue. Masa gue kasih yang jelek sih biar barang gue laku gitu kan. Atau yang mahal doang tapi dia belum tentu suka gitu. Gue gak mau kayak gitu kan. Yang jelas ini toko ya berbagai macam genre ada, tapi ya lu harus tahu juga gitu. Kalau lu mau dijelasin ya silakan, tapi kan ada juga beberapa customer nggak mau. Tapi dengan cara kayak gini nih, kalau gue biasanya customer yang nggak mau gue jelasin ya gue style aja yang menurut gue itu keren musiknya. Pasti mereka aware sendiri apa mas gitu. Benar. Biasanya begitu ya. Benar. Itu salah satu strategi juga ya buat lo. Ini ada salah satu jagoan lo nih Mik. Bob James. Ya ini bagi gue adalah album pertama dia. Kenapa gue bilang ini berpengaruh dan maksud gue bawa ke sini adalah karena ini hip hop di era 90 ngambil sampelnya di dia. Oh ya? Iya, banyak banget hip hop di era 90. Kiblatnya ke mereka nih banyak. Ya Bob James itu kan pianis ya. Pianis jazz di tahun 70-an. Tapi di album 1-2 sebenarnya 1-2 doang sih. Itu kalau bisa ya nanti coba lu dengerin aja, itu beat dari album ini itu hip hop banget. Oh. Gitu. Jadi 90s itu hip hopnya ngebeat dari dia nih. Sample beatnya lah, ya gue juga kurang paham. Sample beatnya dari ini, padahal dia adalah pemain jazz. Iya. Pemain piano jazz. Pemain jazz, pianis. Oke. Dan terbilang dari semua album Bob James ini orang yang paling orang kolektor paling nyari lah ya. Gitu.
Nah, kalau dari Miko sendiri, nih rekomendasinya dia. Kalau kalian, piringan hitam favorit kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, dibuka harga dari Rp5.000 aja. Bidding ya, bidding. Kayak cupang di bidding. Oke, Mik. Lanjut lagi, harapan nih. Pastinya pedagang itu penuh dengan harapan. Iya dong. Itu kenapa mereka bisa bertahan ya Iya. kan? Karena penjualan hari ini bisa rame, besok bisa tiba-tiba Iya. sepi, ya kan? Itu tantangan jadi pedagang. Ya, bener banget. Buat lo sendiri, untuk konsisten di dunia ini nih, harapan lo untuk Pasar Santa dulu deh, apa? Kalau gue biar harapan gue untuk Santa adalah biar Santa ya ramai ya. Ya terutama anak muda ya. Gue seneng banget kalau anak muda mau usaha. Jadi kalau bisa jangan kerja sama orang gitu. Mereka punya kreativitas sendiri untuk membuka usaha gitu. Jadi bikin pasar itu menarik. Oke. Itu sih yang bagi gue. Berarti harapan lo juga pedagang semuanya sama konsistennya seperti apa yang lo jalanin. Untuk kepentingan bersama lah pastinya ya. Pasti dong. Jadi kan gue gak mikirin bisnis gue doang gitu kan. Betul. Karena iya sih secara tidak langsung kekonsistenan masing-masing pedagang tuh akan berdampak untuk pedagang-pedagang yang lain ya. Iya pasti gitu. Contohnya kayak gini aja sih. Setiap customer gue datang pasti mereka nanya makanan di mana. Gue arahin ke atas. Oke. Atau mereka mau minum ya di Paedi gitu. Misalkan di sebelah lo. dia beli rokok itu kan maksud gue jadi berkesinambungan ya istilahnya betul, kan. Betul. Jadi maksud gue memperkenalkan juga gitu ada di atas ada toko makanan loh. Karena membantu ya. Iya dong. Banyak keluarga yang kesini mereka habis dari toko vinil gue pasti nanya. Pasti makan ke atas gitu. Itu. Oke, harapan lo nih Mik untuk 33 RPM dulu sendiri. Kalau gue adalah ini sih bikin rilisan fisik ya vinil. Serius? Soalnya itu sampai sekarang belum kesampaian. Ayo Mik. Pengen sih gue. Cuma Tapi gue artisnya bukan siapa? jazz gimana dong? Ya kan nggak harus jazz. Nggak harus jazz ya. Kan Miko Indonesia kan luas. Gitu. Oke, berarti lo fokus juga untuk merilis musisi lokal. Siapa yang mau bikin? Kalau gue dari dulu ya, pengen Pure Saturday album kedua gue pengen. Pure Saturday dicari Miko kalian. Itu album kedua gue pengen banget. Album kedua pengen lo rilis. Utopia kan album. Amin. Ya, Antar ada dan tiada. Bukan dong. Cuma soundtrack di sini ada setan. Iya bener. Lu nonton juga ya Thomas Nawilis ya kan? Sama Nagita Slavina. Iya masih muda tuh. Masih belum nikah sama Raffi Ahmad. Oke, kalau misalnya mau beli piringan hitam lo ada di mana aja nih Mik? Di Tokopedia ada, di Instagram ada, Google Ads ada. Google juga. Ads ada? Ya Google Ads ya istilahnya, gue pasang juga tuh. Cuman nggak banyak sih. Oke. Nah Mik, untuk listening room lo sendiri yang akan lo buka, kira-kira lo akan buka jam operasionalnya jam berapa, dari jam berapa tuh? Gue bakal buka di bulan September tentunya. Jam 12 sampai jam 8 ya. Wih. Jadi itu ada DJ session intinya. Yang mau main di sini sebenarnya bebas sih siapa aja. Boleh, siapa Boleh aja? Dong. Beli nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa dong. Itu kan emang khusus listening room. Benar. Gitu. Gue akan main ke sana Mik. Dan buat kalian yang pengen dapetin merchandise-nya Warga Santa, ada kaos, ada tote bag juga. Nih, sementara kita punya warna putih. Nanti untuk warna-warna selanjutnya kalian jangan lupa follow Instagram di @red.market1440 atau kalian bisa juga beli di Tokopedia. Langsung aja cari Red Market, di sana kalian bisa beli. Jangan lupa. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama, Fon. Terima kasih teman-teman Warga Santa sudah nonton episode kali ini. 33 RPM bersama Miko Andrean dan juga gue Ivan Destian. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Bye-bye!